Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara, rekan-rekan juga sahabat-sahabat Kang Jai dimanapun berada. Salam santun, salam hormat tidak lupa kami ucapkan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dipanjangkan umur, banyak rezeki yang barokah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini tim Kang Jai seperti biasa dengan Kang Brian bisa hadir silaturahmi di tempatnya Bapak Haji siapa ya? Pak Haji Hasan. Di tempatnya Bapak Haji Hasan, alhamdulillah. Yang mana Kang Jai diundang ke sini terkait permasalahan yang sedang dialami beliau, yaitu kehilangan putra kesayangannya ya, yang sekitar pemuda ya Pak Haji ya. Usia berapa itu Pak Haji? 15 tahunan lah. 15 tahunan ya. Jadi kehilangan putra kesayangannya yang berusia 15 tahun sampai saat ini, sampai detik ini belum juga diketemukan jejaknya begitu, atau tidak kembali ke rumah ya Pak Haji ya. Dan saya pun diminta untuk ya mungkin suruh menerawang atau bagaimana begitu ya. Namun di sini saya juga tidak menjamin 100% ya Pak Haji apa yang saya katakan itu benar begitu ya. Setelah saya mungkin nanti ya syariat doa kalau saya Pak Haji. Kalau tidak keberatan, ini sudah hari yang keberapa Pak Haji? Yang ke-10 kan? Berarti 10 hari ya sudah tidak kembali ke rumah. Jadi tanpa pamit lah mungkin ya seperti itu ya. Dan saya juga ketika datang ke sini ini bingung, maksudnya disediakan tempat seperti ini apa memang ini kebiasaan Pak Haji begitu dengan lilin-lilin putih seperti ini dinyalakan atau bagaimana ini Pak Haji? Ini ada ya sedikit ritual kan dari Pak Kuncen. Oh, sedikit ritual dari Pak Kuncen. Semacam, tapi mohon maaf ya. Jadi tadi sesajen di sini itu penuh sahabat-sahabat juga rekan-rekan, namun saya tidak bersedia karena tidak terbiasa Pak Haji. Kalau saya dengan sesajen-sesajen seperti itu, mohon maaf. Jadi tadi saya minta untuk disingkirkan dulu, kalau lilin tidak apa-apalah begitu ya. Sudah 10 hari tidak kembali ke rumah, dan mungkin sudah cari tahu Pak Haji ke teman-teman dekatnya begitu via telepon ataupun komunikasi dengan teman-teman, ada yang melihat atau sudah kan? Sudah komunikasi, tapi semuanya nihil kan? Oh nihil. Iya. Oke, baik. Kalau seperti itu susah juga ya ketika kita tidak dapat informasi dari teman-teman dekatnya. Kalau syariat misalkan tanya-tanya ke kesepuhan atau Pak Kuncen itu sudah ya kan berarti? Sudah ya kemarin. Namun menurut kesepuhan atau Pak Kuncen tersebut gimana itu? Apa harus melakukan ritual ini nanti kembali sendiri ke rumah atau bagaimana itu? Ya harus ritual dulu, nanti dilihat 2 hari lah kembali atau enggak ke rumah gitu. Tapi kan ini sudah 10 hari ya Pak Haji ya. Iya. Masya Allah. Ya begini ya, saya juga jadi ikut prihatin terkait apa yang sedang dialami oleh Pak Haji Hasan ya. Mungkin Pak Haji mencari-cari saya karena saya sering menemukan anak hilang mungkin begitu ya. Ya tahu dari YouTube kan. Ya, padahal pada dasarnya jadi saya pun mungkin itu sebuah kebetulan Pak Haji, karena saya sampaikan dulu dari awal bahwa saya ini hanya orang biasa, seorang petani lah,
yang mungkin hanya bisa membantu syariat doa terkait mencari keberadaan dari putranya Pak Haji. Insya Allah semampu saya akan saya usahakan begitu Pak Haji. Ini diterima dulu kopinya Pak Haji. Ya. Terima kasih. Ya. 10 hari ya. Namun dari pihak keluarga sendiri melaporkan ke pihak yang berwajib nggak ini Pak Haji kehilangan Sudah anak kan, gitu? sudah. Oh sudah. Ya. Jadi sudah membuat laporan. Ya, gitu sudah. ya. Terus kemudian mungkin mengutus beberapa orang gitu untuk mencari. Ada beberapa orang. Mohon maaf sambil merokok nih Pak Haji. Baik. Karena saya konsentrasinya kalau dengan merokok jadi lebih fokus ya kamu ya. Iya Kang. Itu mah alasan Pak Haji, dasar tukang kopi rokok saya. Kalau minum kopi nggak sambil merokok saya rada hasum gitu ya. Iya. Kalau tidak keberatan coba saya minta ini air Kang Brian, tolong diambilkan ke pihak keluarga. Minta air di itu Kang, air putih aja tapi jangan air yang habis direbus, tidak air biasa. Air biasa, air mentah. Iya. Jadi tolong dimintakan di gelas atau di apa. Ya. Ini saya akan coba bersyariat ya Pak Haji. Mudah-mudahan ketemu titik terangnya, kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada intinya semua masalah yang kita hadapi itu semua dari Allah ya, Ya. Pak Haji kan. Ya. Apalagi Bapak udah kan pasti paham. Dan kita pasrahkan kembali ke Allah ketika kita memang sudah berusaha, berdoa, manakala belum berhasil ya kita pasrahkan kembali kepada yang punya gitu ya. Ya kan. Ada kan? Ya. Ini kalau tidak keberatan Pak Haji juga ikut baca surat Al-Fatihah ya dalam hati begitu. Ya. Mudah-mudahan kita dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Ya. keberadaan dari putranya Pak Haji. Ya. Baik Pak Haji, saya sudah coba syariat doa. Ini ada gambaran sedikit. Namun sebelumnya saya berharap Pak Haji berbicara jujur dengan saya apa adanya, tidak ada sesuatu yang disembunyikan gitu. Itu harapan saya Pak Haji. Ya kan. Karena di sini benar dan tidaknya wallahu alam, saya mendapat petunjuk bahwa hilangnya putra kesayangan Pak Haji ini, ya mohon maaf, ini disebabkan oleh kesalahan yang dibuat oleh keluarga Pak Haji sendiri begitu Pak Haji. Mohon maaf tapi Pak Haji. Ya. Mungkin Pak Haji bisa ya
jujur lah gitu dengan hati kecil Pak Haji sendiri, karena kalau hati kecil tidak bisa dibohongi Pak Haji. Itu kurang paling lah kalau hati letik mah kalau kata orang Sundanya begitu. Ya kan. Nah, ini ada sesuatu barang nggak yang Pak Haji rahasiakan atau disimpan secara ya sembunyi-sembunyi begitu dari pihak keluarga, anggota keluarga, baik itu anak, istri, itu ada tidak Pak Haji? Ada kan, ada. Ya. Terus saya melihat jadi si putra Pak Haji ini tanpa sengaja begitu ya memakai cincin, kalau tidak salah milik Pak Haji lah, entah itu kegunaannya untuk apa saya kurang paham. Namun setelah mungkin tanpa sengaja ya, jadi setelah memakai cincin itu, boleh ini saya bongkar secara detail, boleh? Ya. Ya. Saya siap kan. Nah, siap ya. Ya. Terima kasih ya Pak Haji. Jadi setelah memakai cincin itu putra Bapak berubah wujud. Ya, saya tahu. Paham ya? Ya, Pak. Nah, jadi apa yang saya maksud berubah wujud mungkin Pak Haji juga sudah paham Ya. ya. Jadi kalau saya melihat mungkin masih bisa terselamatkan Pak Haji, asal dengan catatan Pak Haji mau ya taubatan nasuha, berhenti melakukan ritual seperti itu di keluarga begitu Pak Haji. Kalau boleh saya berbicara gitu, bukan berarti saya menggurui ini. Ya. Karena Bapak kan seorang haji lah, saya hanya seorang petani, bukan berarti saya merasa lebih pintar, tidak. Namun ritual yang Pak Haji lakukan ini salah Pak Haji. Itu dilarang oleh agama gitu ya. Mohon maaf sekali lagi, karena kalau menurut saya hanya itu satu-satunya cara. Mudah-mudahan putra Pak Haji tidak tertangkap oleh warga lah, jadi gancangan nama. Dan saya sampaikan bahwa putranya Pak Haji ini tanpa sengaja menggunakan cincin ya Pak Haji ya. Ya. Jadi berubah wujud menjadi seekor babi Pak Haji. Ya. Ya, Pak Ya, Haji saya tahu kan. tahu ya. Ya. Nah, Pak Haji mengakui ya, Ya. kalau Pak Haji melakukan pesugihan babi ngepet begitu ya. Itu gimana Kang? Kira-kira mungkin saya sih dan tim insya Allah bersedia membantu mencari gitu semampu saya jejaknya begitu ya, karena sudah jauh gitu Kang dari pandangan saya ini. Firasat saya putra Pak Haji sudah jauh dari lokasi ini gitu. Mudah-mudahan sih bisa diketemukan gitu ya. Yang saya takutkan jadi warga yang tidak tahu menangkap babi tersebut lah, seekor babi itu dikira babi biasa, nanti kan bahaya. Ya kan. Tapi kalau secara perjanjian pesugihan itu dengan kuncen kan biasanya gitu. Ya. Yang saya dengar kan walaupun tertangkap terus dibunuh itu biasanya gitu kan. Ya. Itu gimana lebih rincinya Kang Haji itu? Ya, yang penting ketemu tulangnya walaupun 1 cm atau 2 cm bisa hidup lagi. Bisa hidup dengan lagi. menjalankan ritual tertentu di tempat itu. Di tempat pertama mungkin ya. Ya. Nah, di keramat lah ininya. Ya. Baik Pak Haji, itu insya Allah saya bersedia membantu lah bersama dengan tim mencari. Tapi dengan catatan Pak Haji janji di hadapan saya, di hadapan keluarga yang mungkin saat ini tidak dihadirkan ya, hanya Pak Haji lah ya yang tahu. Namun cukuplah, tidak usah kita bahas terlalu jauh terkait masalah itu. Yang penting Pak Haji janji untuk menghentikan itu, dan semua hasil yang didapatkan dengan cara tersebut kalau bisa ya silahkan lah mau dikemanakan gitu. Yang penting jangan untuk dimakan Pak Haji. Itu saran saya. Misalkan kalau lebih baik sih Pak Haji misalkan nyumbang masjid atau panti-panti jompo atau pondok-pondok untuk anak yatim begitu, biar ya paling tidak ada manfaatnya, jangan sampai dimakan sendiri. Saya sih tidak menyuruh mau kemana itu silakan hak Pak Haji lah ya. Namun jangan dimakan oleh keluarga gitu. Itu keinginan saya. Pak Haji berjanji untuk taubat, insya Allah kami dan tim bersedia untuk mencari gitu ya, karena sudah ada pengakuan jujur dari Pak Haji begitu.
Jadi tidak usah melakukan ritual-ritual ini Pak Haji, karena memang sudah jauh. Ini hanya ya mungkin sih saya tidak fanatik lah terkait ini. Silakan, cuman saya sarankan kita sekarang perbanyak doa, taubat sama Allah, zikir, mudah-mudahan putra Pak Haji bisa terselamatkan begitu. Itu saran saya. Ya. Gimana Pak Haji? Ya baiklah kan anak buah saya itu kan ada yang pengen berangkat ke Jawa Tengah kan. Udah jauh katanya. Udah jauh gitu ya. Kalau menurut informasi gitu. Ya, informasi anak buah saya kan sampainya berangkat ke Jawa Tengah. Insya Allah nanti terkait keberadaan saya akan coba syariat yang lebih inilah, mungkin minta bantuan teman-teman atau guru saya barangkali bisa memberikan informasi terkait keberadaan putra bapak yang berubah menjadi seekor babi gitu. Ya. Tapi janji taubatan nasuha ya kan ya? Ya, saya Alhamdulillah. janji kan. Alhamdulillah. Jadi silakan terkait harta yang sudah dimiliki mau dikemanakan, yang penting jangan dimakan oleh pihak keluarga. Mungkin itu Pak Haji sementara yang bisa saya sampaikan. Juga sahabat-sahabat dimanapun berada, mohon maaf ini ternyata titik terangnya atau titik temu permasalahannya sudah Kang Jai dapatkan. Alhamdulillah Pak Haji Hasan sudah mengakui akan perbuatannya. Ternyata beliau melakukan pesugihan babi ngepet yang tanpa sengaja si cincin atau batu yang digunakan untuk ritual tersebut terpakai oleh anaknya, sehingga anaknya berubah wujud menjadi seekor babi dan sekarang entah di mana keberadaannya. Itu saja yang mungkin bisa Kang Jai sampaikan. Kurang lebihnya Kang Jai mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan ya di sahabat-sahabat juga rekan-rekan Kang Jai semuanya. Itu semata-mata karena Kang Jai sifatnya hanya manusia biasa, sudah barang pasti banyak salah dan hilafnya. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.